Apa jadinya jika seorang driver ojek online, yang terpaksa mengubur mimpinya demi biaya rumah sakit ibunya, tiba-tiba harus berurusan dengan CEO wanita terkaya di Jakarta? Sebuah insiden kecil di jalanan SCBD. Sebuah serempetan yang tak disengaja. Dia, Arhan, pemuda cerdas yang mimpinya terkubur aspal Jakarta. Dia, Mahira, sang ratu bisnis berhati dingin yang dikejar ultimatum pernikahan oleh kakeknya. Gara-gara spion mobil mewah yang retak, Arhan dihadapkan pada dua pilihan mustahil, membayar ganti rugi miliaran, atau menjadi suami kontrak sang CEO. Mampukah cinta tumbuh dari sebuah paksaan? Akankah pernikahan pura-pura ini berakhir bahagia? Atau justru menjadi bencana besar bagi keduanya? Selamat datang di Ken Arok Productions. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan berikan komen Anda di bawah. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga rezekinya selalu melimpah, selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup, dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, kalian nonton cerita ini dari daerah mana saja? Insya Allah, doa baik kita semua bisa terkabul atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita mulai ceritanya. Aspal hitam Jalan Sudirman terasa memanggang ban motor matic yang dikendarai Arhan Saputra. Di tengah kepungan gedung-gedung pencakar langit yang angkuh, Arhan hanyalah satu dari ribuan titik hijau yang berjuang mengais rezeki di bawah terik matahari Jakarta yang tak kenal ampun. Di balik helm hijaunya, tersimpan sebuah pikiran yang jauh lebih tajam dari analis bisnis manapun yang kini sedang menikmati pendingin ruangan di lantai 50. Arhan bukan sekadar driver ojek. Dia adalah lulusan terbaik di angkatannya, pemuda yang otaknya diisi dengan analisis data dan strategi pasar. Tangannya yang kini memegang erat stang motor, seharusnya sudah memegang pena untuk menandatangani kontrak kerja di sebuah perusahaan multinasional di Tokyo. Rencananya sudah tersusun rapi. Bekerja di luar negeri selama 5 tahun, mengumpulkan modal, sembari menyerap ilmu bisnis langsung dari raksasa Asia. Dia fasih berbahasa Jepang, Korea, dan Mandarin, modal yang lebih dari cukup untuk menaklukkan dunia. Namun, takdir berkata lain. Semua rencana itu harus ia kubur dalam-dalam. Mimpi besarnya harus terhenti tepat saat sebuah surat dari rumah sakit tiba di rumah kontrakan kecilnya. Ibunya divonis menderita penyakit serius dan membutuhkan operasi secepatnya, operasi yang biayanya selangit. Arhan, sebagai tulang punggung keluarga, tak punya pilihan. Adiknya, Sari, terpaksa menunda kuliahnya untuk menjaga sang ibu di rumah sakit. Dan Arhan, sang sarjana cerdas, menukar jas dan dasinya dengan jaket ojek. Ijazahnya yang berharga kini tersimpan rapi di lemari kayu yang mulai lapuk. Otaknya yang terbiasa menganalisis pergerakan saham, kini ia gunakan untuk menganalisis jam-jam sibuk kemacetan Jakarta, mencari rute tercepat untuk mengejar bonus harian. Setiap notifikasi orderan yang masuk ke ponselnya adalah pertaruhan antara bensin untuk hari ini atau obat untuk ibunya esok hari. Dia benci ketidakadilan ini, tapi rasa sayangnya pada keluarga jauh lebih besar dari kebenciannya. Sore itu, sambil menunggu orderan di bawah jembatan penyeberangan, Arhan menatap gedung Larasati Tower yang menjulang gagah. Simbol kemakmuran Jakarta. Ironis. Dia begitu dekat dengan dunia yang seharusnya menjadi miliknya, namun terasa begitu jauh. Namun Arhan tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sebuah tikungan yang jauh lebih tajam. Sebentar lagi, sebuah insiden kecil akan menyeretnya masuk ke dalam gedung itu, melalui cara yang tidak pernah ia bayangkan sekalipun. Kawasan Sudirman Central Business District, atau yang lebih dikenal dengan nama SCBD, adalah hutan beton di mana para pemangsa berkeliaran dengan setelan jas mahal dan mobil mewah. Disinilah denyut nadi perekonomian negara dipompa, di mana miliaran rupiah berpindah tangan hanya dalam hitungan detik. Arhan sedang berpacu di kawasan ini. Sebuah orderan baru saja masuk, meminta penjemputan kilat di salah satu lobi gedung termahal di sana. Ia harus lincah. Pikirannya terbagi antara menjaga keseimbangan motor, mencari celah di antara kemacetan mobil-mobil mewah, dan menghitung sisa uang di dompet digitalnya untuk membeli obat ibunya malam ini. Ia sedang berusaha menyalip sebuah taksi yang berjalan lambat. Di lajur kanan, sebuah Bentley hitam mengilap melaju pelan, seolah sang pemilik tidak terburu-buru oleh waktu. Namun, kejadian berlangsung begitu cepat. Tepat saat Arhan berada di sisi mobil mewah itu,
Bentley tersebut tiba-tiba berbelok sedikit ke kiri tanpa memberi lampu sein. Sepertinya sang pengemudi sedang teralihkan perhatiannya. Arhan terkejut. Ia membanting stangnya untuk menghindar, namun jaraknya terlalu tipis. Sebuah suara gesekan kering terdengar jelas. Gesekan yang memekakan telinga bagi Arhan. Stang motornya menghantam spion Bentley itu. Motor Arhan oleng. Ia nyaris terjatuh ke aspal, namun berhasil mengendalikan motornya dan berhenti beberapa meter di depan mobil itu. Jantungnya serasa copot. Keringat dingin seketika membanjiri pelipisnya, jauh lebih deras dari keringat karena panasnya matahari Jakarta. Arhan menelan ludah, menoleh ke belakang dengan gerakan patah-patah. Spion mobil mewah itu. Benda kecil yang menggantung di sisi pintu itu. Casingnya tergores dalam, dan kacanya retak membentuk jaring laba-laba yang mengerikan. Tamat. Pikiran Arhan langsung kosong. Dia tahu harga spion mobil seperti itu. Itu bukan sekadar spion. Itu adalah harga seluruh tabungannya, motornya, dan mungkin juga ginjalnya. Klakson dari mobil-mobil di belakang mulai terdengar riuh. Kemacetan baru saja tercipta. Saat Arhan masih terpaku di atas motornya, bingung antara harus lari atau pasrah, kaca film hitam pekat mobil itu turun perlahan. Di balik kemudi, duduklah seorang wanita. Wajahnya cantik luar biasa, dengan rambut hitam legam yang diikat rapi ke belakang. Riasannya sempurna, namun tatapan matanya lebih dingin dan lebih tajam dari pecahan kaca spionnya. Dia adalah Mahira Larasati, Sang Ratu SCBD. CEO Larasati Group, pewaris tunggal kerajaan properti yang gedungnya baru saja Arhan pandangi. Wanita yang terkenal gila kerja, tidak kenal ampun, dan tidak punya waktu untuk kesalahan sekecil apapun. Dan Arhan baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, tepat di depan mata sang ratu. Mahira Larasati tidak berkata apa-apa di jalan. Matanya yang sedingin es itu hanya menatap lurus ke arah Arhan selama 3 detik. 3 detik yang terasa seperti 3 jam bagi Arhan. Kemudian, kaca jendela mobil itu kembali naik. Seorang asisten pria yang berpakaian rapi keluar dari pintu penumpang depan, berjalan cepat menghampiri Arhan. Tanpa basa-basi, pria itu mengetuk helm Arhan. "Anda tahu apa yang baru saja Anda lakukan?" katanya dengan nada datar. Arhan, masih gemetar, membuka kaca helmnya. Saya minta maaf, Pak. Saya tidak sengaja." Mobil itu tiba-tiba. "Ikut kami," potong asisten itu. Ia mengambil foto plat nomor motor Arhan dan foto kerusakan spion dengan cepat. "Atau motor Anda kami tahan dan kami bawa ini ke polisi sekarang juga." Pilihan apa yang Arhan miliki? Melawan berarti kehilangan satu-satunya alat pencari nafkahnya, plus catatan kriminal. Ia pasrah. Dengan motor yang sedikit oleng karena tangannya yang gemetar, Arhan mengikuti Bentley hitam itu masuk ke lobi basement Larasati Tower. Gedung yang tadi pagi ia pandangi dengan nanar, kini ia masuki sebagai seorang pesakitan. Arhan digiring ke lantai tertinggi, lantai 120. Ruangan CEO. Saat lift berdenting dan pintu terbuka, Arhan merasa paru-parunya terhimpit. Ruangan itu lebih besar dari seluruh rumah susun tempat ia tinggal. Dindingnya terbuat dari kaca, menyuguhkan pemandangan seluruh Jakarta yang kini tampak seperti mainan miniatur. Mahira sudah duduk di kursi kebesarannya, di balik meja marmer hitam yang sangat besar. Wajahnya kembali terfokus pada layar komputer, seolah insiden tadi tidak pernah terjadi. Asisten itu menyuruh Arhan berdiri di tengah ruangan. "Nona Mahira," kata asisten itu, "ganti rugi untuk spion Bentley tipe ini, termasuk sensor dan pemasangan ulang, adalah 720 juta rupiah. Arhan merasa lututnya lemas. 720 juta? Uang sebanyak itu bahkan tidak pernah ia lihat dalam mimpinya. Ibunya harus diselamatkan, dan kini ia menambah masalah baru yang lebih besar. Saya tidak punya uang sebanyak itu, Bu," lirih Arhan, harga dirinya sebagai laki-laki hancur lebur. "Saya bisa mencicilnya. 100.000 sebulan. Atau biarkan saya bekerja untuk Ibu. Saya bisa apa saja. Saya..." Mahira akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya menembus Arhan. "Saya tidak butuh cicilanmu," kata Mahira dingin. Tepat pada saat itu, ponsel di saku Mahira berdering nyaring. Ia melihat layarnya,
Ekspresinya berubah dari dingin menjadi jengkel. Ia mengangkat telepon itu. "Apalagi, kakek?" bentak Mahira. "Aku sedang sibuk." "Aku tidak peduli." "Menikah?" Kakek pikir mencari suami itu semudah mencari karyawan baru? Kalau tidak, kakek akan mencabut posisiku sebagai CEO? Omong kosong. Mahira membanting ponselnya ke meja. Nafasnya memburu karena marah. Keheningan melanda ruangan itu. Tiba-tiba, Mahira menatap Arhan. Tatapan yang berbeda. Bukan lagi tatapan marah, tapi tatapan menilai. Seolah Arhan bukan lagi hama, tapi sebuah solusi. "Kamu," kata Mahira. "Kamu bilang kamu bersedia melakukan apa saja, kan?" Arhan bingung. "Iya, Bu." Mahira berdiri. Ia berjalan anggun mengitari mejanya, berhenti tepat di depan Arhan. "Lupakan soal 720 juta itu," katanya. "Dan aku akan melunasi seluruh biaya rumah sakit ibumu. Berapapun jumlahnya." Mata Arhan membelalak. Ini keajaiban? Tapi, lanjut Mahira, ada syaratnya. Syarat yang sangat mudah. Apa syaratnya, Bu?" Mahira menatap lurus ke mata Arhan. "Menikahlah denganku. Jadilah suami kontrakku selama 1 tahun." Pikiran Arhan serasa meledak. Ini lelucon. Pasti ini lelucon orang kaya yang aneh. Wanita di depannya ini, Mahira Larasati, adalah wanita paling didambakan sekaligus paling ditakuti di Jakarta. Majalah-majalah bisnis menjulukinya perawan besi. Mengapa wanita seperti dia, yang bisa mendapatkan pria manapun yang dia tunjuk, tiba-tiba memintanya, seorang driver ojek, untuk menikahinya? "Menikah?" ulang Arhan, suaranya nyaris tak terdengar. Ibu pasti bercanda." Mahira mendengus, ekspresinya kembali jengkel. Ia sepertinya tidak suka idenya dipertanyakan. "Apakah saya terlihat seperti orang yang punya waktu untuk bercanda?" Ia kembali ke mejanya, tapi tidak duduk. Ia bersandar di tepian meja marmer itu, melipat tangannya, menatap Arhan seolah sedang menganalisis sebuah proposal bisnis yang buruk. "Dengar," katanya tajam. "Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan ini, jadi gunakan otakmu dan dengarkan baik-baik." Mahira lalu menceritakan duduk perkaranya. Tentang sumber amarahnya di telepon tadi. Penelepon itu adalah kakeknya, Darmawan Larasati. Sang pendiri Larasati Group, seorang patriark tua yang masih hidup dengan aturan-aturan dari zaman yang berbeda. "Kakek saya," jelas Mahira, "memberi saya ultimatum. Kakek Darmawan adalah sosok yang membangun dinasti ini dari nol. Dan dia memegang teguh satu keyakinan, bahwa kerajaan bisnis sebesar ini tidak boleh dipimpin oleh seorang wanita lajang. Menurutnya," lanjut Mahira dengan nada sinis, "seorang wanita, apalagi yang belum menikah, tidak memiliki kestabilan. Dia pikir saya butuh seorang suami untuk melengkapi saya, agar para kolega bisnis tua bangka itu bisa menganggap saya serius." Mahira berjalan ke jendela kaca, membelakangi Arhan, menatap kota yang terhampar di bawahnya. Kota yang ingin ia taklukkan. "Dia memberi saya waktu 1 bulan. Tepat sebelum ulang tahun saya yang ke-30. Jika saya tidak bisa menunjukkan seorang suami di hadapannya, dia mengancam akan mencabut posisi saya sebagai CEO. Dia akan mengadakan rapat umum pemegang saham dan menyingkirkan saya." Arhan terdiam. Dia bisa merasakan kemarahan yang tertahan dalam suara wanita itu. Ini bukan soal cinta, ini soal kekuasaan. Ini soal pertarungan antara seorang cucu perempuan yang brilian dan seorang kakek yang kolot. "Saya sudah mengorbankan seluruh hidup saya untuk perusahaan ini," desis Mahira, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Arhan. "Saya tidak tidur. Saya tidak punya teman. Saya tidak punya kehidupan pribadi. Saya membuktikan bahwa saya 10 kali lebih baik dari manajer pria manapun di perusahaan ini. Dan sekarang, dia mau mengambil semuanya dari saya. Hanya karena saya tidak punya cincin di jari saya." Mahira berbalik. Matanya kembali menyorot Arhan, dingin dan penuh perhitungan. "Saya tidak punya waktu untuk berkencan. Saya tidak punya waktu untuk drama percintaan. Dan saya tidak akan menyerahkan perusahaan ini pada sepupu saya yang licik itu. Saya butuh suami. Cepat.
Seseorang yang bisa saya kendalikan. Seseorang yang tidak punya hubungan apa-apa dengan dunia saya. Seseorang yang akan tutup mulut dan pergi setelah 1 tahun. Ia menatap Arhan dari atas ke bawah. Kamu, katanya, adalah kandidat yang sempurna. Kata-kata Mahira menggantung di udara yang dingin berpendingin itu. Kandidat yang sempurna. Bagi Arhan, kata-kata itu terasa seperti tamparan. Sempurna. Sempurna untuk dijadikan pion. Sempurna untuk dibeli. Sempurna karena dia miskin, putus asa, dan tidak berdaya. Amarah seketika menjalari dadanya. Sebuah amarah dingin yang lahir dari harga diri yang terinjak-injak. Dia bukan sekadar driver ojek. Dia adalah seorang sarjana, seorang pemikir, seorang pemimpi. Dia ingin berteriak di depan wajah cantik itu, mengatakan bahwa otaknya bernilai triliunan, jauh lebih mahal dari spion mobilnya. Dia ingin melempar tawaran itu kembali dan memilih di penjara daripada menjual dirinya. Namun, otak Arhan yang analitis bekerja secara otomatis, bahkan di saat-saat paling kacau sekalipun. Pikirannya mulai memetakan 2 skenario. Skenario pertama, dia menolak tawaran itu. Dia mempertahankan harga dirinya. Konsekuensinya, dia akan dituntut 720 juta. Motornya, satu-satunya sumber penghasilannya, akan disita. Dia akan dilaporkan ke polisi. Dia tidak akan bisa bekerja. Dan yang terburuk, ibunya. Bagaimana dia akan membayar operasi ibunya jika dia berada di balik jeruji besi? Bagaimana nasib Sari? Harga dirinya mungkin utuh, tapi keluarganya akan hancur. Mimpinya ke Tokyo akan tetap mati, terkubur bersama penyesalan seumur hidup. Skenario kedua, dia menerima tawaran itu. Konsekuensinya, harga dirinya hilang. Dia harus mengorbankan 1 tahun hidupnya, berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Menjadi boneka pajangan seorang CEO arogan. Rencananya membangun usaha harus ditunda. Tapi, spion lunas. Hutang rumah sakit lunas. Ibunya bisa segera dioperasi malam ini. Ibunya akan selamat. Sari akan tenang. Ini bukan lagi soal analisis biaya dan manfaat. Ini adalah pilihan antara harga dirinya dan nyawa ibunya. Dan bagi Arhan, jawabannya sudah jelas. Saat Arhan sedang berperang dengan batinnya, Mahira menatapnya dengan tidak sabar. Saya tidak punya waktu seharian. Ya, atau tidak? Tepat pada saat itu, ponsel butut di saku celana Arhan bergetar hebat. Nama, Sari, tertera di layar. Jantung Arhan berdebar kencang. Ini pasti soal ibu. Dia menatap Mahira, meminta izin. Mahira hanya mengangguk singkat. Angkat. Arhan menekan tombol hijau. Halo, Dick? Terdengar suara isak tangis yang tertahan dari seberang. Mas Arhan Hicks. Mas di mana? Suara Sari terdengar panik. Mas, dokter bilang kondisi ibu menurun drastis. Harus segera masuk ruang operasi malam ini juga. Tapi pihak administrasi menahan kita, Mas. Tagihan yang kemarin belum lunas. Aku takut, Mas, aku takut ibu. Tangisan Sari pecah. Dunia Arhan runtuh. Suara tangisan adiknya adalah paku terakhir yang menancap di peti mati harga dirinya. Analisis selesai. Tidak ada pilihan lain. Arhan menutup matanya sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. Dia mematikan telepon adiknya. Dia membuka matanya, menatap lurus ke arah Mahira. Api perlawanan di matanya telah padam, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Saya terima. Suaranya datar, tanpa emosi. Mahira tersenyum tipis. Senyum kemenangan. Bagus. Asisten saya akan. Tunggu, potong Arhan, mengejutkan Mahira. Saya punya syarat, lanjut Arhan. 1. Ini murni bisnis. Jangan pernah ada urusan pribadi di luar yang tertulis di kontrak. 2. Suara Arhan sedikit bergetar. Biaya rumah sakit ibu saya lunas malam ini. Saya mau lihat buktinya. 3. Arhan menatap Mahira tajam. Anda boleh membeli 1 tahun waktu saya, tapi Anda tidak boleh merendahkan keluarga saya. Sedikit pun. Mahira terdiam sejenak, menatap Arhan. Untuk pertama kalinya,
dia melihat sesuatu di mata driver ojek itu. Bukan ketakutan, tapi keteguhan. "Saya setuju," kata Mahira. "Selamat datang di keluarga Larasati, Tuan Saputra." Semuanya bergerak secepat badai. Mahira Larasati adalah seorang eksekutor ulung. Malam itu juga, setelah Arhan menyetujui kontrak, Arhan melihat dengan mata kepalanya sendiri bukti transfer pelunasan seluruh biaya administrasi dan operasi ibunya. Sari meneleponnya, menangis histeris. Kali ini, bukan tangisan putus asa, tapi tangisan bahagia yang meluap-luap. Ia bercerita bahwa ibunya langsung dipindahkan ke ruang perawatan VVIP untuk persiapan operasi terbaik. Beban seberat gunung di pundak Arhan seketika terangkat. Namun ia tahu, beban itu hanya berganti dengan beban lain yang lebih asing dan rumit. 2 hari kemudian, akad nikah itu digelar. Bukan di sebuah masjid megah. Bukan di sebuah aula hotel bintang 5 dengan ribuan tamu. Akad itu dilaksanakan secara sunyi dan rahasia, di salah satu ruang rapat dewan paling privat di puncak Larasati Tower. Singkat, kaku, dan tanpa emosi. Hanya ada Arhan, yang mengenakan kemeja batik baru yang dibelikan asisten Mahira. Ada Mahira, yang tampak menakjubkan dalam balutan kebaya modern sederhana berwarna putih gading. Ada seorang penghulu yang dibayar sangat mahal untuk datang dan tutup mulut. Dan ada 2 asisten kepercayaan Mahira yang bertindak sebagai saksi. Tidak ada senyum. Tidak ada air mata bahagia. Tidak ada keluarga yang mendampingi. Hanya ada jabat tangan yang terasa dingin, dan satu kalimat, "Saya terima nikahnya," yang diucapkan Arhan dengan suara mantap, namun hati yang kosong. Sah. Di mata hukum, mereka kini adalah suami dan istri. Sore itu juga, Arhan resmi pindah. Bukan pindah, lebih tepatnya, dipindahkan. Dia diantar ke penthouse Mahira yang menempati 2 lantai teratas sebuah apartemen super mewah di jantung Jakarta. Dunianya serasa jungkir balik. Pagi hari ia masih seorang driver ojek yang pusing memikirkan cicilan. Sore hari ia menjadi suami dari wanita terkaya di kota itu. Tas ransel bututnya, yang berisi seluruh harta miliknya, beberapa helai pakaian, ijazah, dan buku-buku bahasa asingnya, terlihat sangat kerdil dan salah tempat di sudut ruangan yang berlapis marmer impor. Malam pertama pernikahan mereka tiba. Suasana di istana kaca itu begitu canggung hingga udara terasa pekat. "Kamu bisa tidur di kamar tamu bawah," kata Mahira datar, sambil melepaskan jam tangan mahalnya. Ia bahkan tidak menatap Arhan, fokusnya pada tablet yang berisi laporan saham. Arhan menggeleng pelan. "Tidak perlu. Saya tidur di sofa saja." Dia menunjuk sofa beludru raksasa di ruang tamu utama. Ini adalah caranya menegaskan batas. Dia mungkin suami di atas kertas, tapi dia menolak menikmati kenyamanan yang tidak ia peroleh dari jerih payahnya sendiri. Mahira mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan penolakan itu, tapi ia tidak berdebat. "Terserah," katanya singkat, lalu menghilang menaiki tangga melingkar menuju kamar utamanya. Tengah malam, Arhan tidak bisa tidur. Sofa itu terlalu empuk, pendingin ruangan terlalu dingin, dan keheningan di penthouse ini terasa terlalu bising. Dia memejamkan mata, memikirkan ibunya yang mungkin saat ini sedang berada di ruang operasi. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang sangat ringan menuruni tangga. Arhan tidak bergerak. Ia mengatur napasnya, berpura-pura tertidur lelap. Itu Mahira. Arhan bisa merasakan wanita itu berdiri di dekat sofa, menatapnya dalam diam. Mungkin dia sedang memastikan aset barunya tidak kabur. Namun, yang terjadi selanjutnya di luar dugaan Arhan. Ia merasakan sesuatu yang lembut dan hangat diletakkan di atas tubuhnya. Sebuah selimut kasmir yang sangat tebal dan mahal. Mahira menyelimutinya. Sebuah gerakan yang begitu manusiawi. Begitu kontras dengan sikap dinginnya seharian ini. Gerakan itu hanya berlangsung beberapa detik. Mahira tidak berkata apa-apa, lalu langkah kakinya terdengar menjauh dan menghilang kembali ke kamarnya. Arhan membuka matanya perlahan di dalam kegelapan. Jantungnya berdebar kencang, tapi bukan karena takut. Dia menatap selimut mewah itu, lalu ke arah tangga. Di balik sikap sedingin es itu, apakah sang ratu SCBD baru saja menunjukkan secuil kehangatan? Malam itu, Arhan benar-benar bingung.
1 minggu berlalu dalam keheningan yang canggung di penthouse mewah itu. Arhan menghabiskan waktunya membaca buku-buku bisnis dari perpustakaan pribadi Mahira, sementara Mahira sendiri berangkat sebelum matahari terbit dan pulang jauh setelah tengah malam. Mereka hidup di bawah atap yang sama, namun seperti dua bayangan yang tidak pernah bertemu. Interaksi mereka satu-satunya adalah catatan-catatan kecil di meja makan. Mahira meninggalkan jadwal, dan Arhan meninggalkan daftar belanjaan dapur. Insiden selimut kasmir di malam pertama tidak pernah mereka bahas. Hingga akhirnya, hari Minggu tiba. Hari pertama ujian sandiwara mereka. Malam ini, kata Mahira pagi itu, memecah keheningan sarapan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka makan di meja yang sama. Kita akan makan malam di rumah kakek saya. Seluruh keluarga besar akan ada di sana. Arhan hanya mengangguk. Mahira menatapnya, matanya menyipit. Jangan banyak bicara. Jangan menjawab pertanyaan yang tidak perlu. Biar saya yang mengurus semuanya. Panggil saya, Mahira, jangan, Ibu. Mengerti? Mengerti, jawab Arhan singkat. Malam itu, mereka tiba di sebuah kediaman yang lebih mirip istana kepresidenan di kawasan Menteng. Rumah utama keluarga Larasati. Saat Arhan melangkah keluar dari mobil, ia merasa seperti seekor ikan kecil yang dilempar ke lautan penuh hiu. Di ruang makan yang sangat besar, di bawah lampu kristal yang berkilauan, seluruh dinasti Larasati telah berkumpul. Mata mereka semua tertuju pada Arhan. Tatapan mereka beragam. Ada yang penasaran, ada yang meremehkan, dan ada yang terang-terangan mencibir. Di ujung meja, duduklah sang patriark, kakek Darmawan. Wajahnya tegas dipenuhi kerutan wibawa, matanya tajam seperti elang, menatap Arhan tanpa berkedip. Dia tidak tersenyum. Dia hanya mengangguk sekali, seolah berkata, jadi ini orangnya. Arhan duduk tegap di samping Mahira, punggungnya kaku. Suasana makan malam itu begitu tegang. Puluhan sendok perak beradu dengan piring porselen, namun tidak ada yang berani membuka suara. Sampai seorang pria, yang duduk persis di seberang Mahira, akhirnya angkat bicara. Dia adalah Rian Hadikusumo, sepupu Mahira. Pria itu berpenampilan necis, senyumnya lebar, namun matanya tidak ikut tersenyum. Dialah yang paling vokal menentang Mahira diangkat menjadi CEO, merasa dirinya lah pewaris laki-laki yang lebih pantas. Jadi, Arhan, ya, kata Rian, suaranya memecah keheningan. Selamat datang di keluarga. Sungguh sebuah kejutan. Mahira, sepupuku ini, selalu penuh rahasia. Rian menatap Arhan, senyumnya semakin lebar. Kalau boleh tahu, Arhan ini berbisnis di bidang apa? Rasanya aneh kami semua tidak pernah mendengar namamu di lingkaran bisnis Jakarta. Kalian bertemu di mana? Ini dia. Pertanyaan jebakan. Seluruh meja terdiam, menunggu jawaban Arhan. Kakek Darmawan menghentikan gerakan sendoknya, menatap tajam. Arhan merasakan Mahira sedikit menegang di sebelahnya. Sebelum Arhan sempat membuka mulut, Mahira tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat palsu. Rian, kata Mahira, suaranya manis namun penuh peringatan. Kami bertemu di tempat yang sangat privat. Dan soal bisnis, Arhan sedang merintis sesuatu. Kami sepakat untuk tidak mempublikasikannya dulu, bukan begitu, sayang? Mahira menoleh ke Arhan, menggunakan panggilan, sayang, yang membuat Arhan merinding. Arhan hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Rian terkekeh. Tentu saja. Privat. Sesuatu yang baru. Matanya menyipit, menatap Arhan lekat-lekat. Menarik sekali. Rian mungkin tersenyum, tapi Arhan tahu, pria itu tidak percaya sedikit pun. Rian baru saja mencium bau kebohongan, dan Arhan tahu, pria ini tidak akan berhenti sampai dia menemukan bangkainya. Makan malam di kediaman Darmawan, menyisakan ketegangan yang pekat di antara Arhan dan Mahira. Mereka pulang ke penthouse dalam diam. Sandiwara itu ternyata jauh lebih menguras tenaga daripada yang Arhan bayangkan. Di satu sisi, Mahira kini tampak semakin gila kerja. Tekanan dari Rian dan tatapan curiga kakek Darmawan, seolah menjadi bahan bakar baru bagi ambisinya. Dia harus membuktikan bahwa dirinya tidak salah langkah, bahwa pernikahannya, meski palsu, adalah keputusan strategis yang tepat.
Malam-malam berikutnya, Arhan sering terbangun di jam-jam yang tidak wajar. Ia akan mendapati sofa ruang tamu lebih nyaman daripada kamar tamu yang terlalu mewah. Dari tempatnya berbaring, ia sering melihat garis cahaya tipis menyelinap dari bawah pintu ruang kerja Mahira. Wanita itu bekerja tanpa henti. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Arhan bangun untuk mengambil air minum. Penthouse itu sunyi senyap, hanya menyisakan dengung pendingin ruangan. Saat melewati ruang kerja Mahira, ia melihat pintu ruangan itu sedikit terbuka. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengintip. Pemandangan di dalamnya membuat Arhan tertegun sejenak. Di sana, di balik meja kerjanya yang luas, Mahira tertidur. Tapi ini bukan tidur yang nyenyak. Kepalanya terkulai di atas tumpukan dokumen tebal. Lengannya masih memegang pena. Layar laptop di depannya masih menyala terang, menampilkan grafik-grafik rumit yang membuat pusing. Wanita itu tertidur dalam posisi yang sangat tidak nyaman, masih mengenakan pakaian kerjanya, hanya blazernya saja yang sudah tersampir di kursi. Wajahnya, yang biasanya selalu terpoles riasan sempurna dan ekspresi dingin, kini terlihat pucat dan sangat lelah. Dia tidak tampak seperti Ratu SCBD. Dia hanya tampak seperti seorang wanita yang kelelahan. Hati Arhan terenyuh. Sebagian dirinya berkata untuk tidak ikut campur. Ini adalah urusan pribadinya, sesuai kesepakatan mereka. Namun, ia melihat cangkir kopi yang sudah dingin di sisi meja. Instingnya mengambil alih. Mengingat almarhum ayahnya yang juga seorang pekerja keras, atau ibunya yang sering kelelahan, Arhan tidak tega. Perlahan, Arhan melangkah ke dapur. Di dapur yang supermodern itu, ia mencari-cari. Ia menemukan jahe, sedikit madu, dan teh. Bahan-bahan sederhana yang biasa ia gunakan di rumah kontrakannya. Dengan gerakan pelan agar tidak menimbulkan suara, Arhan membuat secangkir teh jahe hangat. Aroma rempah yang menenangkan itu terasa sangat kontras dengan suasana dingin dan steril di penthouse ini. Ia membawa cangkir itu kembali ke ruang kerja. Mahira masih tertidur pulas. Arhan ragu-ragu. Ia tidak mungkin membangunkannya. Akhirnya, ia menemukan selembar kertas catatan tempel berwarna kuning di atas meja. Ia mengambil pena, berpikir sejenak, lalu menulis beberapa kata singkat. Ia meletakkan cangkir teh jahe hangat itu tepat di samping tangan Mahira, lalu menempelkan catatan itu di layar laptopnya. Tulisannya, CEO juga butuh istirahat. Jangan sampai sakit. Arhan menatap wajah lelah itu sekali lagi, lalu diam-diam keluar ruangan, menutup pintu di belakangnya dengan sangat perlahan. Paginya, saat Mahira terbangun karena alarm ponselnya, lehernya terasa kaku. Ia menggeram kesal karena ketiduran. Matanya yang mengantuk menangkap secangkir teh yang kini sudah dingin, dan secari kertas kuning. Ia membaca catatan itu. Sebuah perasaan aneh yang tidak ia kenali menghangatkan dadanya. Dia menoleh ke arah pintu yang tertutup. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Mahira Larasati tersenyum tipis. Senyuman yang tulus, meski tidak ada seorang pun yang melihatnya. Beberapa hari setelah insiden teh jahe, Mahira harus menghadapi salah satu rapat paling krusial dalam karirnya. Sekelompok investor besar dari Jepang, Tuan Tanaka dan timnya, datang untuk meninjau proposal investasi pembangunan kawasan bisnis baru Larasati Group di Jakarta Timur. Proyek ini adalah pertaruhan terbesar Mahira. Jika berhasil, posisinya sebagai CEO akan tak tergoyahkan. Jika gagal, Rian akan punya amunisi baru untuk menjatuhkannya. Rapat itu diadakan di ruang Dewan Utama. Arhan, atas permintaan Mahira, diminta hadir. Tentu saja bukan sebagai peserta. Kamu cukup berdiri di sudut ruangan, kata Mahira pagi itu, sambil merapikan blazernya. Jangan bicara, jangan bergerak. Kakek ingin melihat, suami, saya memberi dukungan. Anggap saja kamu pajangan. Arhan hanya mengangguk, menahan perasaannya. Pajangan. Dia sudah terbiasa dengan istilah itu. Rapat dimulai. Mahira mempresentasikan proposalnya dengan brilian, seperti biasa. Tim penerjemah profesional duduk di antara tim Mahira dan tim investor Jepang, menjembatani komunikasi. Awalnya semua berjalan lancar. Sampai Tuan Tanaka, sang pimpinan investor, mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan teknis.
Dia berbicara dalam bahasa Jepang yang cepat dan formal. Penerjemah utama Mahira, seorang pria parubaya yang tampak gugup, mulai menerjemahkan. Arhan, yang berdiri diam di sudut ruangan sambil memelototi pola karpet, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Alisnya berkerut. Tuan Tanaka menanyakan sesuatu tentang mitigasi risiko lingkungan jangka panjang. Namun, sang penerjemah menerjemahkannya menjadi izin pembuangan limbah saat ini. Mahira, yang tidak mengerti bahasa Jepang, menjawab pertanyaan yang salah itu dengan percaya diri. Tentu saja, jawaban Mahira menjadi tidak nyambung dengan apa yang ditanyakan. Arhan melihat wajah Tuan Tanaka langsung berubah. Gurat kekecewaan terlihat jelas. Pria Jepang itu bertukar pandang dengan asistennya, lalu menggeleng pelan. Budaya bisnis Jepang sangat menjunjung tinggi ketelitian. Kesalahan penerjemahan sekecil ini bisa dianggap sebagai tanda ketidaksiapan atau, lebih buruk lagi, ketidakjujuran. Rapat menjadi tegang. Tim Jepang mulai berbicara di antara mereka sendiri dengan nada tidak senang. Penerjemah Mahira semakin panik, keringat membasahi pelipisnya. Mahira merasakan ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Bisiknya pada asistennya. Asistennya hanya mengangkat bahu, tampak bingung. Situasi hampir kolaps. Tuan Tanaka tampak bersiap-siap membereskan mapnya, tanda rapat akan segera berakhir bencana. Tiba-tiba, sebuah suara tenang memecah ketegangan. Mohon maaf, Tuan Tanaka. Semua mata di ruangan itu menoleh ke sudut, ke arah pajangan. Arhan melangkah maju dengan tenang. Dia membungkukkan badannya dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan ala Jepang yang sempurna. Lalu, dia berbicara dalam bahasa Jepang yang sangat fasih, sopan, dan beraksen sempurna. Tanaka-sama, sepertinya terjadi sedikit kesalahpahaman dalam penerjemahan tadi. Izinkan saya mengklarifikasi, kata Arhan. Ruangan itu hening seketika. Tim Jepang melongo. Tuan Tanaka menatap Arhan dengan mata membelalak kaget. Penerjemah Mahira pucat pasi. Dan Mahira menatap, suami ojeknya itu seolah baru pertama kali melihat hantu. Arhan tidak hanya mengoreksi kesalahan tadi. Dia melanjutkan, pertanyaan Anda mengenai Choukiteki Kankyo Risuku Kanwa, mitigasi risiko lingkungan jangka panjang, sangatlah tepat. Kami memahaminya bukan sekadar sebagai izin limbah. Lalu, Arhan mulai memaparkan analisis. Dia mengutip pasal-pasal dalam proposal yang bahkan Mahira sendiri tidak terlalu hafal. Dia menambahkan analisisnya sendiri tentang bagaimana proyek ini akan selaras dengan filosofi bisnis Jepang tentang pertumbuhan berkelanjutan, sesuatu yang tidak ada di naskah presentasi. Otak brilian Arhan, yang selama ini tertidur, kini menyala sepenuhnya. Dia bukan lagi pajangan. Dia adalah pemain utama. Selama 15 menit berikutnya, Arhan dan Tuan Tanaka terlibat dalam diskusi bisnis tingkat tinggi yang intens. Mahira dan seluruh timnya hanya bisa menonton, tercengang. Di akhir diskusi, Tuan Tanaka berdiri. Dia tidak tersenyum, tapi dia membungkukkan badannya dalam-dalam kepada Arhan. Sebuah gestur penghormatan tertinggi. Larasati-san, kata Tuan Tanaka kepada Mahira, melalui Arhan yang kini menerjemahkan. Proposal Anda bagus. Tapi suami Anda, dia jauh lebih brilian. Rapat itu diselamatkan. Proyek itu aman. Dan Mahira Larasati menatap Arhan Saputra dengan pandangan yang benar-benar baru. Syok, bingung, dan kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Peran Arhan di penthouse itu berubah drastis. Dia tidak lagi tidur di sofa. Mahira, dengan dalih, agar lebih mudah berdiskusi soal pekerjaan, memintanya pindah ke kamar tamu utama. Kini, Arhan bukan lagi bayangan, tapi telah menjadi rekan diskusi Mahira hingga larut malam. Mereka membahas strategi akuisisi, menganalisis laporan keuangan, dan tanpa sadar, mereka menjadi sebuah tim. Sebuah tim yang tangguh. Tentu saja, kebangkitan Arhan Saputra sebagai sosok misterius, di balik kesuksesan Larasati Group tidak luput dari mata Rian. Rian mendidih karena marah. Kegagalan di rapat investor Jepang itu seharusnya menjadi kemenangannya, namun malah menjadi panggung pembuktian bagi Arhan. Dia semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan pernikahan ini. Mahira yang ia kenal tidak mungkin menikah secepat ini,
apalagi dengan pria yang muncul entah dari mana. Rian tahu dia tidak bisa menyerang Arhan soal kecerdasan. Jadi, dia memutuskan untuk menyerang satu-satunya hal yang tersisa, masa lalunya. Rian mengerahkan segala sumber dayanya. Dia menyewa detektif swasta terbaik untuk menguliti latar belakang Arhan Saputra. Dia ingin tahu setiap detail, setiap kegagalan, setiap rahasia kelam pria itu. Dan hasilnya, jauh lebih baik dari yang Rian bayangkan. Sebuah foto mendarat di meja Rian. Foto Arhan, mengenakan helm dan jaket hijau, sedang duduk di pangkalan ojek. Lalu data registrasi motornya. Lalu, yang paling penting, catatan tagihan rumah sakit ibunya yang fantastis, yang dilunasi lunas pada hari yang sama dengan insiden spion mobil Mahira. Rian tertawa terbahak-bahak di ruang kerjanya. Semuanya terungkap. Jadi begitu, desis Rian, matanya berkilat licik. Sepupuku yang angkuh itu tidak menikah. Dia membeli seorang suami. Dan dia membelinya dari jalanan. Rian kini memegang kartu truf. Tapi dia tidak akan membukanya di rapat dewan. Itu terlalu kecil. Dia butuh panggung yang besar. Panggung di mana dia bisa menghancurkan Mahira dan suami ojeknya itu sekaligus di depan semua orang. Terutama di depan kakek Darmawan. Kesempatan itu datang. Pesta amal tahunan Larasati Group. Inilah acara sosialita terbesar di Jakarta. Seluruh pejabat, pengusaha elit, dan tentu saja, kakek Darmawan, akan hadir. Ini adalah panggung yang sempurna. Rian mengatur sebuah rencana jahat. Dia menghubungi beberapa teman lama Arhan dari pangkalan ojeknya. Menggunakan nama Yayasan Larasati, Rian mengundang mereka secara khusus ke pesta amal itu. Dia mengatakan bahwa mereka diundang sebagai perwakilan komunitas pekerja gigih untuk menerima donasi simbolis. Malam pesta tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 berkilauan. Mahira tampak memukau dengan gaun malam berwarna merah marun, dan Arhan, dalam setelan jas biru gelapnya, berdiri gagah di sisinya. Mereka adalah pusat perhatian. Banyak yang berbisik, memuji betapa serasinya pasangan baru itu. Kakek Darmawan mengamati mereka dari meja utamanya, tampak cukup puas. Di tengah kemeriahan itu, Rian memberi isyarat pada penjaga pintu. Pintu ballroom yang megah itu terbuka. Di tengah lautan gaun malam dan tuksedo seharga ratusan juta, sekelompok pria masuk. Mereka tampak bingung, canggung, dan sangat salah tempat. Mereka mengenakan jaket hijau khas ojek online di atas kemeja batik terbaik yang mereka punya. Mereka adalah teman-teman Arhan. Udin, Bejo, dan Mamat. Mereka ternganga melihat kemewahan itu. Rian tersenyum dari sudut ruangan. Dia mengangkat gelasnya. Selamat menikmati pertunjukannya, Mahira. Udin, yang matanya jelalatan, tiba-tiba membelalak. Dia melihat Arhan di seberang ruangan. Itu kan? Weh, Mas Arhan, teriak Udin, suaranya yang lantang membelah alunan musik klasik. Seluruh ballroom hening. Musik berhenti. Ratusan pasang mata tamu elit menoleh ke arah sumber suara. Lalu menoleh ke arah Arhan. Wajah Arhan pucat pasi. Dia membeku. Mahira, yang sedang tersenyum pada seorang tamu, ikut membeku. Dia menatap Arhan, lalu ke arah segerombolan pria berjaket hijau itu. Bingung. Mas Arhan, teriak Udin lagi, melambai dengan antusias. Gila, keren banget lu pakai jas. Mas, lagi ngebit VVIP ya di sini? Teriakan Udin yang polos dan lantang itu bergema di ballroom yang hening. Lagi ngebit VVIP ya di sini? Semua aktivitas mewah di ruangan itu berhenti. Para tamu elit, yang tadinya sibuk berbisik tentang saham dan liburan ke Eropa, kini menahan napas. Ini adalah skandal yang jauh lebih menarik. Ratusan pasang mata menatap bergantian antara Arhan yang kaku dan teman-temannya yang berjaket hijau. Wajah Arhan pucat. Dia bisa merasakan tatapan Mahira di sampingnya, menusuk, penuh kebingungan dan ketakutan. Ini adalah mimpi buruknya. Dia tidak malu atas masa lalunya, tapi dia tahu ini adalah jebakan. Dia telah menyeret Mahira ke dalam lumpur yang sengaja disiapkan Rian. Rian, sang sutradara, akhirnya melangkah keluar dari bayang-bayang. Dia berjalan ke tengah ruangan dengan ekspresi pura-pura kaget dan prihatin. Lo,
kata Rian, suaranya terdengar di seluruh ruangan. Udin? Bejo? Kalian di sini? Wah, Arhan, ini rupanya teman-teman lamamu ya. Rian menoleh ke kakek Darmawan, yang duduk diam di meja utama, matanya menatap tajam, tidak berkedip. Kakek, lihat, kata Rian, nadanya pura-pura membela. Ini bukti betapa rendah hatinya suami Mahira. Dia tidak lupa dengan teman-temannya, sesama driver ojek. Kata, driver ojek, itu dia ucapkan dengan penekanan khusus. Desas-desus langsung menyebar seperti api. Apa? Driver ojek? Ya ampun, Larasati Group menikahkan pewarisnya dengan driver ojek. Pantas saja tidak pernah terdengar namanya. Udin, Bejo, dan Mamat akhirnya sadar. Mereka melihat tatapan merendahkan dari para tamu. Mereka sadar ini bukan undangan tulus. Mereka dijebak. Maaf, Mas Arhan kami. Udin bergumam, merasa bersalah. Rian tersenyum puas. Dia telah memukul telak Mahira. Dia menatap sepupunya itu. Mahira, kenapa kamu tidak bilang? Kita bisa. Sebelum Rian menyelesaikan kalimatnya, Arhan bergerak. Alih-alih menyangkal atau bersembunyi di belakang Mahira, Arhan melepaskan genggaman tangannya dari Mahira. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan lurus. Bukan ke arah Rian, tapi ke arah teman-temannya. Seluruh ruangan memperhatikan setiap langkahnya. Arhan berhenti di depan Udin, Bejo, dan Mamat. Teman-temannya itu tampak ketakutan. Arhan tersenyum. Senyuman hangat yang tulus. Din, Jo, Mat, sapanya tenang. Makasih sudah datang. Dia menyalami mereka satu persatu. Bukan salaman formal, tapi salaman erat ala pangkalan. Lalu, Arhan berbalik menghadap seluruh tamu undangan. Dia kini berdiri di tengah ruangan, di antara dunia lamanya dan dunia barunya. Benar, kata Arhan, suaranya mantap dan jelas, tidak lagi bergetar. Nama saya Arhan Saputra. Dan sebelum saya berdiri di sini, saya adalah seorang driver ojek online. Seperti mereka. Dia menunjuk teman-temannya. Mereka adalah teman-teman saya. Pekerja-pekerja jujur yang berjuang di bawah terik matahari dan derasnya hujan Jakarta, hanya untuk memastikan keluarga mereka bisa makan. Dia menatap lurus ke arah Rian. Saya tidak malu dengan jaket ini. Jaket ini yang membiayai pengobatan ibu saya. Jaket ini yang mengajari saya tentang kerja keras, jauh lebih banyak daripada yang bisa diajarkan buku teks manapun. Rian, melihat situasinya berbalik, mencibir. Mengharukan sekali, tapi ini pesta amal, bukan pangkalan ojek. Dasar tidak tahu malu. Dan tepat pada saat itulah, Mahira bergerak. Wanita itu, yang sedari tadi diam membeku, kini berjalan anggun melintasi lantai marmer. Langkahnya mantap, dagunya terangkat. Semua mata mengikutinya. Dia tidak berhenti di samping Arhan. Dia berjalan melewatinya, langsung ke depan Rian. Cukup, Rian, desis Mahira, suaranya dingin membekukan. Lalu, dia berbalik, berjalan kembali ke sisi Arhan. Di depan ratusan tamu, di depan kakek Darmawan, Mahira Larasati melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam erat tangan Arhan. Dia mengangkat tangan mereka yang bertaut, lalu menatap lurus ke seluruh tamu. Kalian semua dengar, katanya, suaranya bergema. Pria ini, yang kalian sebut driver ojek, memiliki lebih banyak kehormatan dan kecerdasan daripada kebanyakan orang di ruangan ini. Dia suami saya. Mahira mengencangkan genggamannya. Dan saya, lanjutnya, matanya berkilat menantang, sangat bangga padanya. Ballroom itu hening senyap. Rian pucat pasi. Jebakannya tidak hanya gagal, tapi senjata itu berbalik menusuknya. Di meja utama, kakek Darmawan mengamati tangan cucunya dan Arhan yang bertaut. Untuk pertama kalinya malam itu, seulas senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Kepergian Tuan Tanaka dan timnya meninggalkan keheningan yang aneh di ruang rapat dewan. Tim Mahira masih setengah tidak percaya. Mereka baru saja menyaksikan, suami pajangan, sang CEO membantai penerjemah profesional dan menyelamatkan proyek triliunan rupiah. Arhan,
Seolah tidak terjadi apa-apa, sudah kembali berdiri tenang di sudut ruangan. Seolah-olah dia benar-benar hanya sebuah pajangan yang baru saja selesai dipoles. Mahira tidak mengatakan apa-apa selama sisa hari itu di kantor. Dia membatalkan semua rapat lanjutannya dan mengunci diri di ruangannya. Pikirannya kacau. Siapa sebenarnya pria yang ia pungut di jalanan itu? Malam itu, di penthouse, suasana terasa berbeda. Ketegangan canggung yang biasa kini berganti menjadi ketegangan yang penuh tanda tanya. Arhan sedang di dapur, membuat teh jahe, kali ini untuk dirinya sendiri, ketika Mahira pulang. Wanita itu tidak langsung naik ke kamarnya seperti biasa. Dia meletakkan tasnya di meja makan dan menatap Arhan lurus-lurus. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Mahira, langsung ke intinya. Nadanya bukan lagi dingin, tapi dipenuhi rasa penasaran yang mendesak. Arhan berhenti mengaduk tehnya. Dia bersandar di meja dapur, menatap Mahira dengan tenang. "Saya Arhan Saputra. Usia 26 tahun. Lulusan terbaik Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri di Depok. Keahlian, analisis pasar, strategi bisnis. Bahasa, Jepang, Korea, dan Mandarin." Setiap kata yang diucapkan Arhan seperti sebuah pukulan kecil bagi Mahira. "Semua itu." Mahira terdengar bingung, "Kenapa kamu jadi driver ojek?" Arhan menceritakan semuanya. Mimpinya ke Tokyo. Rencananya mengumpulkan modal untuk membangun usaha sendiri. Dan bagaimana semua itu hancur berantakan karena surat tagihan rumah sakit ibunya. Dia menceritakannya dengan datar, bukan untuk mencari simpati, tapi sekadar membeberkan fakta. Mahira terdiam lama. Dia memproses informasi itu. Rasa bersalah yang aneh menjalari dirinya. Dia telah meremehkan Arhan serendah-rendahnya. Dia memperlakukan seorang sarjana brilian yang fasih 3 bahasa seperti pion yang tidak berharga. Dia malu. Mahira Larasati, sang CEO yang selalu merasa selangkah lebih maju dari semua orang, baru saja menyadari bahwa dia telah buta total. "Maaf," akhirnya Mahira berbisik. Kata itu keluar begitu saja, sebuah kata yang sangat jarang ada dalam kamus seorang Mahira. Aku meremehkanmu." Arhan tersenyum tipis. Senyuman tulus pertama yang dilihat Mahira. "Tidak apa-apa," katanya. "Setidaknya sekarang saya tidak perlu kehujanan di jalan." Kelembutan dalam jawaban Arhan, yang tidak menunjukkan dendam sedikitpun, membuat Mahira semakin bingung. Dia menatap Arhan, pria yang berdiri di dapurnya dengan kaos oblong sederhana, namun otaknya baru saja menyelamatkan kerajaannya. "Kamu." Mahira berdeham, merasa canggung. "Kamu keren juga ternyata." Pengakuan itu membuat Arhan tertawa kecil. Keesokan harinya, Arhan dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang yang membawa setelan jas mahal yang dijahit khusus. "Apa ini?" tanya Arhan saat Mahira pulang malam itu. Mahira melewatinya begitu saja, tidak menatap Arhan. "Untuk jaga citra perusahaan," dalih Mahira, terdengar kaku. "Mulai besok kamu akan ikut di semua rapat eksternal. Aku butuh penerjemah sekaligus analis yang bisa kupercaya." Arhan mengambil satu setelan jas berwarna biru gelap, mencobanya. Jas itu pas sekali di badannya, seolah memang dibuat untuknya. Dia berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Bayangannya mengejutkannya. Dia tidak lagi terlihat seperti driver ojek. Dia terlihat seperti dirinya yang seharusnya. Dia berbalik menghadap Mahira yang pura-pura sibuk dengan tabletnya. "Bilang saja," goda Arhan, "saya terlihat tampan pakai ini." Mahira, yang sedang menggeser layar, membeku. Dia mengangkat wajahnya, menatap Arhan yang kini berdiri tegap dalam balutan jas mahal itu. Dan Mahira Larasati merasakan wajahnya memanas. Dia memerah. "Jangan konyol," tukas Mahira cepat, suaranya sedikit meninggi. Dia segera berbalik dan setengah berlari menaiki tangga ke kamarnya, meninggalkan Arhan yang tersenyum geli di ruang tamu. Perjalanan pulang dari pesta amal itu terasa sangat berbeda. Keheningan di dalam mobil Bentley itu tidak lagi canggung atau dingin. Kini, keheningan itu terasa berat, terisi oleh gema keberanian mereka berdua. Arhan adalah yang pertama memecah kesunyian saat mobil mereka memasuki basement penthouse. "Kamu tidak seharusnya melakukan itu," kata Arhan pelan, suaranya serak.
Kamu mempertaruhkan segalanya untuk membelaku. Mahira melepaskan sabuk pengamannya. Dia tidak menatap Arhan, tapi menatap lurus ke depan. Saya tahu apa yang saya pertaruhkan, Arhan. Dan saya tahu apa yang saya bela. Malam itu, sesuatu telah retak. Bukan hanya jebakan Rian, tapi juga dinding es yang selama ini menyelimuti hati Mahira. Dia telah melihat ketulusan Arhan, dan dia, di luar dugaan, membalasnya dengan ketulusan versinya sendiri. Mereka naik ke penthouse. Mahira melempar tas tangannya ke sofa dan menendang sepatu hak tingginya hingga terlempar ke karpet. Dia mendesah panjang, memijat pelipisnya. Adrenalin dari konfrontasi tadi mulai luntur, menyisakan kelelahan yang luar biasa. Aku lapar, kata Mahira tiba-tiba. Dia menggunakan kata, aku, untuk pertama kalinya, bukan, saya. Sebuah perubahan kecil yang terasa sangat besar. Tapi aku muak. Muak dengan udang besar, daging-daging mahal, dan senyum-senyum palsu di pesta tadi. Arhan menatapnya sejenak. Lalu, dia tersenyum kecil. Saya tahu persis apa yang Anda butuhkan, katanya. Dia masih menggunakan saya dan Anda, tapi nadanya kini terdengar hangat. Arhan berjalan ke dapur. Dia melepas jas mahalnya, menyisakan kemeja putihnya. Dia menggulung lengan kemejanya hingga ke siku, lalu membuka kulkas raksasa itu. Mahira memperhatikannya dari meja bar. Pemandangan itu begitu kontras. Seorang pria, yang beberapa jam lalu berdiri gagah dalam setelan jas di pesta paling elit di Jakarta, kini sedang dengan lihai memotong bawang dan cabai rawit di dapurnya yang super mewah. 10 menit kemudian, aroma yang luar biasa memenuhi udara. Aroma cabai, bawang putih, dan terasi yang ditumis. Jauh lebih harum daripada parfum mahal manapun yang tercium di pesta tadi. Arhan kembali dengan membawa 2 piring nasi goreng gila. Nasi goreng sederhana yang dicampur aduk dengan bakso, sosis, dan telur, dengan level pedas yang sepertinya bisa membakar lidah. Dia meletakkan 1 piring di depan Mahira. Mahira, sang ratu SCBD yang terbiasa makan di restoran berbintang, menatap nasi goreng itu. Lalu dia mengambil sendok, dan menyuap. Dia terdiam. Matanya sedikit terbelalak. Ini enak sekali, katanya, sebelum menyuap lagi. Dan lagi. Rasa pedas, gurih, dan sederhana itu adalah hal paling jujur yang ia rasakan sepanjang malam. Arhan tersenyum dan ikut makan. Malam itu, mereka berdua, sang CEO dalam balutan gaun malamnya yang seharga ratusan juta, dan sang suami kontrak, dalam kemeja putihnya, duduk di meja bar dapur pada jam 2 pagi, makan nasi goreng gila sampai keringat mereka bercucuran karena pedas. Dan untuk pertama kalinya, mereka tertawa bersama. Sandiwara mereka tidak pernah terasa lebih nyata. Sejak malam itu, tembok di antara mereka runtuh sepenuhnya. Mahira kini secara terbuka membawa Arhan ke dalam lingkaran terdalam bisnisnya. Dia tidak lagi memintanya berdiri di sudut. Arhan, katanya suatu sore di ruang kerja, proposal Rian soal akuisisi lahan di Bekasi ini kelihatannya terlalu bagus. Analisismu bagaimana? Arhan mengambil proposal itu, membacanya cepat. Matanya yang tajam langsung menangkap kejanggalan di halaman 14. Dia menyembunyikan data zonasi terbaru. Lahan ini akan kena proyek pelebaran sungai. Analisis biaya pembebasannya salah total. Mahira tersenyum miring. Sudah kuduga. Mereka menjadi partner. Bukan hanya di depan kakek Darmawan, tapi partner sungguhan. Mereka sering menghabiskan malam di ruang kerja, berdebat sengit tentang strategi pasar, lalu berakhir memesan sate di tengah malam. Arhan mengajari Mahira tentang ilmu jalanan, dan Mahira mengajari Arhan cara bermain di Liga Para Hiu. Mereka adalah pasangan paling aneh, sekaligus paling mematikan di Larasati Group. Keharmonisan yang baru tumbuh antara Arhan dan Mahira tidak luput dari pengamatan kakek Darmawan. Sang patriar tua itu telah melihat semuanya. Dia melihat kecerdasan Arhan saat insiden investor Jepang. Dia melihat keberanian Mahira saat membela Arhan di pesta amal. Dan dia melihat bagaimana perusahaan berjalan lebih efisien sejak Arhan mulai memberi masukan. Kakek Darmawan adalah seorang pebisnis ulung. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan pernikahan ini sejak awal.
Investigasi diam-diamnya sudah lama mengkonfirmasi apa yang Rian baru curigai. Ini adalah pernikahan kontrak. Namun, kakek Darmawan juga melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang nyata, yang tumbuh di luar batas-batas kontrak. Sekarang, hanya ada satu pertanyaan tersisa di benaknya. Apakah pemuda cerdas bernama Arhan ini benar-benar tulus? Atau, apakah dia hanya seorang pemain ulung yang telah berhasil menaklukkan hati cucunya yang sedingin es, demi mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar? Seluruh kerajaan Larasati? Kakek Darmawan harus mengujinya. Ujian terakhir. Suatu sore, Arhan menerima panggilan pribadi dari kakek Darmawan. Bukan undangan makan malam. Bukan pertemuan di kantor. Kakek memintanya datang sendirian ke ruang kerja pribadinya di kediaman Menteng. Ruangan itu dipenuhi aroma kayu cendana dan buku-buku tua. Ruangan tempat kakek Darmawan membangun dinastinya. Kakek duduk di kursi kulitnya yang besar, menatap Arhan dengan tatapan yang sulit diartikan. "Duduk, Arhan," kata kakek pelan. Tidak ada basa-basi. Kakek Darmawan menatap lurus ke mata Arhan. "Kamu anak yang cerdas. Jauh lebih cerdas dari yang diperkirakan Rian. Dan mungkin, lebih cerdas dari yang Mahira sendiri sadari." "Saya tahu semuanya," lanjut kakek. Suaranya tenang namun berat. "Saya tahu soal insiden spion itu. Saya tahu soal tagihan rumah sakit. Saya tahu soal kontrak." Jantung Arhan seakan berhenti berdetak. "Tama, semuanya terbongkar. Mahira mengira dia bisa menipuku," kata kakek. "Tapi aku tidak peduli dengan sandiwara itu." Kakek Darmawan meraih laci mejanya. Dia mengeluarkan sebuah buku cek. Dengan gerakan pelan, dia menuliskan sesuatu di atasnya, lalu merobek lembaran itu. Dia menggesernya ke tengah meja, menghadap Arhan. 10 miliar rupiah, kata kakek. Mata Arhan tertuju pada deretan angka 0 di cek itu. Uang yang bisa mewujudkan semua mimpinya yang dulu. Tokyo, Korea. Rumah baru untuk ibunya. Perusahaan miliknya sendiri. "Ambil ini," kata kakek Darmawan. "Ini lebih dari cukup untuk mimpimu ke Jepang, untuk ibumu, dan untuk adikmu. Tinggalkan Mahira. Biarkan dia kembali fokus. Pergilah diam-diam. Dengan uang ini, kamu menang. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan sejak awal." Keheningan melanda ruangan itu. Ini adalah tawaran yang mustahil ditolak oleh seorang driver ojek. Arhan menatap cek itu. Dia memikirkan semua yang telah terjadi. Malam-malam tanpa tidur di pangkalan ojek. Rasa putus asanya. Lalu dia memikirkan Mahira. Senyum tipisnya saat membaca catatan teh jahe. Wajah merahnya saat dipuji tampan. Genggaman erat tangannya di pesta amal. Tawa lepasnya saat makan nasi goreng gila. Arhan perlahan mengangkat wajahnya. Dia tidak menyentuh cek itu. "Kakek benar," kata Arhan, suaranya tenang. "Dulu, cek ini adalah jawaban atas semua doa saya. Dulu, ini adalah mimpi terbesar saya." Arhan menggeser pelan cek itu kembali ke arah kakek Darmawan. "Tapi kakek salah," lanjutnya. "Uang ini datang terlambat. Dulu, mimpi saya adalah pergi ke Tokyo untuk mengumpulkan modal. Tapi sekarang," Arhan menatap mata elang kakek Darmawan, "mimpi saya ada di sini. Di Jakarta. Di sisi cucu Anda. Saya mungkin miskin, Kek. Tapi saya tidak akan menjual pernikahan saya. Sekalipun itu dimulai dari sebuah kontrak, perasaan saya nyata." Arhan berdiri. Dia membungkukkan badannya dengan hormat. "Terima kasih atas tawarannya. Permisi." Arhan berbalik dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan cek 10 miliar itu tergeletak begitu saja di atas meja. Kakek Darmawan menatap punggung Arhan yang menjauh. Lalu, dia menatap cek yang ditolak itu. Sebuah senyum yang sangat langka, senyum penuh kepuasan, akhirnya terukir di wajah tuanya. Rian Hadikusumo tidak bisa menerima kekalahannya. Penolakan kakek Darmawan atas cek 10 miliar itu, yang Rian tidak tahu, dan pembelaan Mahira di pesta amal hanya membuatnya semakin nekat. Dia tahu, jika dia tidak bergerak cepat, posisinya akan habis. Arhan dan Mahira kini menjadi tim yang solid, dan kakek Darmawan terlihat semakin menyukai Arhan. Rian mempertaruhkan segalanya. Dia menggunakan sisa koneksinya di dalam perusahaan
untuk membobol data personalia dan arsip hukum Mahira. Dan dia menemukannya. Di dalam brankas pribadi di kantor Mahira, tersimpan dokumen asli yang ia cari. Kontrak pernikahan itu. Dia segera menyalinnya dan mempersiapkan serangan terakhir. Rapat Dewan Direksi kuartal ketiga diadakan. Ini adalah rapat terbesar, dihadiri seluruh pemegang saham penting dan dipimpin langsung oleh kakek Darmawan. Rian menunggu hingga agenda terakhir, lain-lain. Sebelum rapat ditutup, kata Rian, berdiri dari kursinya. Suaranya lantang dan penuh keyakinan. Ada satu hal krusial yang harus diketahui oleh seluruh dewan. Mahira, yang duduk di samping Arhan di meja utama, menatap sepupunya itu dengan curiga. Rian berjalan ke proyektor. Kita semua mengagumi bagaimana CEO kita, Nona Mahira Larasati, tiba-tiba menemukan kestabilan hidup. Menikah. Bahkan membawa suaminya ke dalam lingkaran bisnis kita. Rian menekan tombol, dan layar di belakangnya menyala. Bukan grafik penjualan, tapi sebuah dokumen yang dipindai. Surat perjanjian nikah kontrak, begitu judul yang tertera di layar, besar dan jelas. Ruangan itu gempar. Para anggota dewan terbelalak, berbisik-bisik. Saya telah menemukan bukti, seru Rian, suaranya penuh kemenangan. Bahwa pernikahan ini adalah sebuah kebohongan besar. Sebuah sandiwara, Mahira telah menipu kita semua. Dia membayar seorang driver ojek, Rian menunjuk Arhan, untuk berpura-pura menjadi suaminya demi mengamankan posisi CEO. Situasi kacau balau. Ini skandal. Menipu pemegang saham. Pecat dia. Kakek Darmawan hanya diam di kursinya, wajahnya tidak terbaca. Mahira pucat pasi. Arhan mengepalkan tangannya di bawah meja, siap berdiri dan mengambil semua kesalahan. Saya menuntut, teriak Rian, agar Mahira Larasati dicopot dari jabatannya saat ini juga karena telah melakukan penipuan. Semua mata tertuju pada Mahira. Dia terpojok. Karirnya, hidupnya, semuanya di ujung tanduk. Arhan hendak berdiri. Mahira, biar aku. Diam, bisik Mahira. Tapi suaranya tidak bergetar. Dia menghentikan Arhan. Perlahan, Mahira Larasati berdiri. Keanggunan dan ketenangannya yang luar biasa membuat ruangan itu kembali hening. Dia berjalan, bukan ke arah kakeknya, tapi ke arah Rian. Dia menatap Rian, lalu menatap dokumen di layar. Dia benar, kata Mahira, suaranya tenang namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Arhan terkejut. Para dewan ternganga. Ini, lanjut Mahira, dimulai sebagai sebuah kontrak. Sebagai sebuah kesepakatan bisnis. Rian tersenyum licik. Mahira baru saja mengaku. Saya membutuhkan posisi ini, kata Mahira, matanya berkeliling menatap dewan. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun, termasuk kakek saya, mengambilnya dari saya hanya karena saya belum menikah. Dia lalu berbalik, menghadap Arhan sepenuhnya. Tatapan mereka bertemu. Tapi, kata Mahira, suaranya melembut. Saya salah menilai apa yang sebenarnya saya butuhkan. Di depan seluruh dewan direksi, di depan kakeknya, Mahira berjalan ke arah Rian, mengambil dokumen kontrak asli yang Rian pegang di tangannya. Lalu, dia merobeknya. Sekali, dua kali, menjadi kepingan-kepingan kecil. Saya tidak peduli lagi dengan jabatan ini, kata Mahira, membiarkan sobekan kertas itu jatuh ke lantai. Kontrak ini selesai. Dia berjalan kembali ke Arhan, yang kini sudah berdiri. Di depan semua orang, Mahira meraih dan menggenggam tangan Arhan. Saya memilih dia. Waktu seakan berhenti. Rian menatap sobekan kertas itu dengan tidak percaya. Tiba-tiba, dari ujung meja, terdengar suara tawa pelan. Kakek Darmawan tertawa. Bagus, seru kakek, suaranya menggelegar. Bagus sekali, Mahira. Kakek Darmawan berdiri. Tes saya berhasil. Saya tidak pernah peduli soal pernikahan. Saya hanya ingin tahu, apakah cucu saya, Sang Ratu S, tahu kapan harus melepaskan. Apakah dia mengerti apa itu prioritas? Kakek menatap Arhan, lalu Mahira. Jabatan CEO membutuhkan otak yang brilian, tapi memimpin sebuah dinasti membutuhkan hati.
Dia menatap Rian dengan dingin. Dan kamu, Rian, kamu dipecat. Kakek Darmawan mengangkat tangannya. Rapat selesai. 1 bulan berlalu sejak rapat dewan yang menggemparkan itu. Rian Hadikusumo lenyap dari Larasati Group, diberhentikan tanpa pesangon sepeser pun. Kakek Darmawan, dengan senyum puas, secara resmi mengumumkan posisi baru di perusahaan. Arhan Saputra, diangkat sebagai penasihat strategi khusus, melapor langsung kepada kakek dan CEO. Bagi Arhan dan Mahira, bulan ini terasa seperti bulan madu yang tertunda, yang mereka jalani di sela-sela kesibukan rapat dan laporan keuangan. Atmosfer di kantor Larasati Tower berubah total. Ruang rapat yang dulu tegang kini sering diwarnai diskusi hangat. Para karyawan seringkali melihat pemandangan yang dulu mustahil. Arhan membisikkan sesuatu di telinga Mahira di tengah presentasi yang alot, yang tiba-tiba membuat Mahira tersenyum simpul sebelum mengubah strateginya. Analisis tajam Arhan dan kepemimpinan Mahira yang tak kenal takut, kini menjadi kombinasi yang tak terkalahkan. Mereka adalah power couple baru di Jakarta. Di penthouse, istana kaca yang dulu dingin itu kini terasa hangat. Mahira memang masih gila kerja, tapi kini dia punya alasan untuk pulang lebih cepat. Ritual, nasi goreng gila jam 11 malam, tetap berlanjut. Suatu malam, Mahira bersikeras bahwa dialah yang akan memasak. Ia mencoba resep ayam panggang mewah dari internet. Hasilnya adalah dapur yang dipenuhi asap dan alarm kebakaran yang berbunyi nyaring. Arhan, alih-alih panik, hanya tertawa terbahak-bahak melihat wajah Mahira yang penuh jelaga. Malam itu, mereka berdua berakhir duduk di lantai balkon yang mewah, makan martabak manis yang dipesan lewat aplikasi ojek online, sambil memandangi gemerlap lampu Jakarta. Arhan telah mengajari Mahira cara menikmati kesederhanaan, dan Mahira telah menunjukkan pada Arhan cara untuk bermimpi lebih besar lagi. Kehidupan keluarga mereka juga menemukan keseimbangan. Arhan membawa Mahira ke rumah sakit, menjemput ibunya yang kini sudah pulih total pasca operasi. Ibu Arhan menangis terharu, memeluk menantunya yang terlihat dingin namun ternyata berhati emas itu. Mahira, yang canggung dengan pelukan hangat, hanya bisa balas menepuk punggung ibu mertuanya dengan lembut. Tidak hanya itu, Mahira juga memastikan bahwa Sari, adik Arhan, mendapatkan beasiswa penuh dari Yayasan Larasati Group untuk melanjutkan kuliahnya di jurusan terbaik. Sementara itu, kakek Darmawan kini memiliki hobi baru. Setiap akhir pekan, ia mengundang Arhan ke kediaman Menteng, bukan untuk rapat, tapi untuk bermain catur. Sang patriar tua itu akhirnya menemukan lawan sepadan, seorang cucu menantu yang ia kagumi kecerdasan dan ketulusan hatinya. 2 tahun telah berlalu. Waktu telah memoles segalanya, mengubah paksaan menjadi cinta, dan mengubah kontrak menjadi takdir. Di lobi utama Larasati Tower, kemewahan terasa berbeda hari ini. Ada suasana perayaan. Sebuah plakat baru yang berkilauan baru saja diresmikan di dinding kehormatan. Di atasnya, terukir tulisan berwarna emas, Divisi Internasional Larasati, Direktur, Arhan Saputra. Arhan, yang kini berdiri di podium, tampak sempurna dalam setelan jasnya. Dia bukan lagi bayangan, bukan lagi pajangan. Dia adalah seorang pemimpin. Dia baru saja menutup pidato visinya yang memukau, yang ia sampaikan dengan lancar dalam 3 bahasa, Jepang, Korea, dan Mandarin, membuat para investor asing bertepuk tangan dengan kagum. Mimpinya ke luar negeri akhirnya terwujud. Bukan sebagai karyawan yang mencari modal, tapi sebagai seorang direktur yang membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Di barisan kursi terdepan, ibunya, yang kini sehat dan bugar, menyeka air mata haru. Di sampingnya, Sari, sang adik, yang kini menjadi mahasiswi terbaik di kampusnya berkat beasiswa Larasati, bertepuk tangan dengan bangga tak terhingga. Saat tepuk tangan mereda, Mahira menghampirinya. Perutnya yang kini membuncit, mengandung anak pertama mereka, sama sekali tidak mengurangi aura kepemimpinannya yang tajam. Dia merapikan dasi Arhan dengan gerakan lembut. "Aku bangga padamu, Pak Direktur," bisiknya, senyumnya tulus dan penuh cinta. Arhan balas menggenggam tangan istrinya. "Aku tidak akan ada di sini tanpamu," jawabnya pelan. Sore itu, dalam perjalanan pulang, Bentley mereka berhenti di sebuah persimpangan. Lampu merah. Hujan rintik baru saja mulai turun, membasahi kaca depan. Ini adalah persimpangan yang sama di Jalan Sudirman.
Titik yang sama persis di mana motor Arhan dulu menyerempet spion Mahira. Di luar jendela, Arhan melihat pemandangan yang familiar. Seorang driver ojek di pinggir jalan, sedang berjuang memakai jas hujan plastiknya, bersiap menembus hujan demi orderan berikutnya. Mahira, melihat suaminya terdiam, mengikuti arah pandangannya. Dia tersenyum lembut. "Sedang bernostalgia?" tanya Mahira. Arhan tidak menoleh. Dia masih menatap driver ojek itu, tapi tangannya menggenggam erat tangan Mahira di atas pangkuan mereka. "Dulu," kata Arhan pelan, suaranya sedikit serak. "Aku pikir persimpangan ini adalah akhir dari mimpiku." Dia akhirnya menoleh, menatap Mahira dengan cinta yang dalam. "Ternyata," lanjutnya, "ini adalah awal dari takdirku." Mahira menyandarkan kepalanya di bahu Arhan. Di tengah kemacetan Jakarta yang riuh, di dalam mobil mewah itu, dia berbisik. "Gara-gara spion reta itu, aku menemukan hatiku." Dan di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang tak pernah tidur, mereka berdua telah menemukan kedamaian yang sempurna.